Bapak Ibu Guru SMIP 2 Gimbaran Jasumati dan Bapak Soekarno selaku calon guru penggerak dari sekolah kita SMIP 2 Gimbaran Jasumati juga. Baiklah, pada pagi hari ini kita sama-sama akan mendengarkan paparan mengenai budaya positif yang perlu kita lakukan demi untuk mencapai cita-cita kita bersama, yaitu keberhasilan anak-anak kita dalam upaya atau dalam meraih yaitu cita-citanya menjadi pelajar Pancasila. Kenapa kita tiap hari berhadapan dengan siswa, berhadapan dengan banyak siswa, kemudian juga berhadapan dengan banyak latar belakang dari siswa tersebut yang harus kita akui. Kita tidak boleh menyamakan, tidak boleh meratakan kebiasaan-kebiasaan anak tersebut karena manusia atau anak itu adalah unik. Karena manusia itu unik. Dari berbagai latar belakang, mungkin di sekolah kita ini tingkahnya juga berbeda. Begitu juga dengan kita sebagai guru. Murid pun akan menghadapi berbagai macam tingkah guru yang berbeda juga. Nah, kita harus menyadari perbedaan-perbedaan tersebut, harus menyadari keberagaman anak-anak tersebut sehingga pembelajaran di sekolah kita ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Kalau mungkin ada gap, ada perbedaan dan sebagainya, itu adalah hal yang biasa yang harus kita cermati, harus kita koreksi, kemudian kita bandingkan. Kalau itu memang baik, ya kita teruskan. Tetapi kalau itu mungkin tidak baik, ya harus kita bisa membenahi. Tidak hanya kita hanya bisa menghukum, tetapi juga kita harus bisa mengoreksi diri kita sendiri. Apakah di sekolah kita ini kita sudah berperilaku baik dengan anak atau belum? Jadi harus ada timbal balik antara siswa dengan guru. Nah, untuk lebih jelasnya, agar Bapak Ibu paham permasalahan tersebut, mari kita dengarkan apa yang akan dipaparkan oleh Bapak Soekarno selaku calon guru penggerak dari sekolah kita. Untuk itu kepada Bapak Soekarno kami persilakan, dan mungkin ini adalah pembukaan dari saya atau awal sambutan dari saya. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya beri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan membuka tentang diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Gimbaran. Ini berkenaan dengan tugas kami sebagai guru penggerak untuk bisa mengimplementasikan tentang budaya positif apa yang kira-kira akan kita lakukan di sekolah ini. Yang pertama, perkenalkan dulu, nama saya Suprapno, sarjana pendidikan, merupakan calon guru penggerak yang ikuti kegiatan program guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, supaya apa yang kita lakukan itu menjadi berkah buat kita semua, saya mengajak kita semua untuk kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan berdoa disilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lebih jauh mengupas tuntas tentang diseminasi budaya positif di sekolah kita, saya akan menawarkan kepada kita semua dalam bentuk keyakinan kelas yang akan kita lakukan selama kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menuliskan kira-kira
apa yang perlu Bapak Ibu tuangkan supaya kegiatan kita pada pagi hari ini bisa lancar, nyaman, ya. Jadi antara satu dengan lain tidak ada yang merasa dirugikan, bisa sama-sama menciptakan suasana yang kondusif sehingga kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Saya akan membagikan kertas stick note ini kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu tuliskan dan nanti akan kita tempelkan di lembar kertas poli yang sudah saya sediakan. Silakan satu-satu dituliskan apa yang ingin dituliskan di situ. Kira-kira apalah yang mau dituliskan? Yang unek-uneknya boleh. Yang penting jangan unek-unek angsuran uang itu. Nah, silakan nanti. Jadi silakan di sini kira-kira untuk keyakinan kelas kita pada pagi hari ini dari awal kegiatan kita sampai akhir supaya kegiatan kita itu lancar, nyaman, aman. Kira-kira apa yang perlu Bapak Ibu pikirkan di situ? Misalnya tadi kita sudah mulai kita mengawal kegiatan dengan berdoa. Silakan jangan Bapak Ibu tambahkan. Kalau sudah, silakan ditambah. Nanti Mbak Google-nya bingung gitu, kalau ditanya banyak orang. Nah betul Pak Ibu, mengikuti kegiatan sampai selesai boleh. Kalau mau keluar misalnya izin dulu. Ibaratnya nggak boleh apa gitu sambil nyanyi-nyanyi misalnya. Intinya keyakinan kelas itu adalah untuk membuat kesepakatan kelas kita. Jadi kita sama-sama sepakat, sama-sama berkomitmen untuk menjaga situasi yang baik bagi kita semua. Ada yang sudah menemukan itu teman-temannya? Kalau sudah silakan Pak Sarul bisa mulai pulang ditempel di depan atau mewakili juga boleh. Semuanya diambil terus dipasang atau mau dipasang masing-masing. Nah, silakan buat langsung dipasang. Silakan Bu, ditempel Bu. Di atas boleh, dudukkan boleh, bawahnya juga boleh. Yang penting intinya tujuannya adalah kita buat kesepakatan. Oke, silakan Bu Bibi di tempel. Buat kita sudah, silakan Bu. Sampai kalau nggak sampai itu di bawahnya nggak apa-apa. Di selang-seling nggak apa-apa, biar ada seninya.
nggak harus berurutan. Yang guru ini terbalik ya? Oh, terbalik ibu lulusnya. Ya, nggak apa-apa, ya. Di sini bu, di bawah sini. Terbalik pak, nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu, sambil kita menunggu selesai kesempatan kelas ini, saya akan membacakan beberapa menurut kita semua mengikuti kegiatan sampai selesai. Kita sepakat ya Bapak Ibu ya. Kemudian S breaking biar tidak bosan. Nanti siapkan S-nya. Kemudian saling bekerja sama, nah itu penting, kolaborasi kalau dalam kurikulum kita. Kemudian perlu kegiatan dengan disiplin. Nah disiplin itu artinya yang menjaga ketertiban kita semua. Kemudian mengikuti perubahan pembelajaran dengan KUNER atau kurikulum nasional hingga akhir. Ini kita harus semangat gitu. Kemudian datang tepat waktu. Time is bukan money, time is learn, ilmu. Kemudian menyimak materi dengan baik. Nah ini mohon nanti diperhatikan dengan baik supaya apa yang disampaikan bisa diterima. Kemudian peserta berperan aktif dalam kegiatan. Nah berperan aktif artinya ya saya mengharapkan komunikasi bisa berjalan dua arah, jangan cuma satu arah. Karena kita menuntut nanti anak-anak kita itu juga bisa menerapkan yang sama kayak kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan mencoba, ya. Ini kelompok kita itu ada Ibu Salvina Josephine sebagai fasilitator dalam kegiatan ini. Kemudian ada Bapak Muklis Integral sebagai pengajar praktek dalam kegiatan guru penggerak 14 ini. Kemudian saya sendiri itu sebagai peserta. Kemudian Bapak Ibu, dalam kegiatan ini perlu kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada pagi ini adalah memahami konsep budaya positif di sekolah kita. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Jadi orientasi kita di kurikulum nasional ini adalah pembelajaran kita itu sebenarnya adalah berpihak pada murid. Jadi kita mengutamakan pelayanan kita kepada murid untuk mencapai cita-citanya. Kemudian menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Kemudian bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan murid. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian ini ada pertanyaan pematik buat kita semua. Jadi silakan dari beberapa Bapak Ibu mungkin bisa menyampaikan kira-kira setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan? Setuju. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju?
setuju? Nanti akan kita kaitkan dengan budaya positif yang ada. Jadi apakah setuju tidak setujunya tadi pas atau tidak. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya? Jadi kalau anak diberikan penghargaan, kita melihat siswa itu ada yang tambah giat belajar. Ibaratnya dapat juara 1. Nah, bagaimana nanti di depan bisa bertahan supaya jangan tergeser dengan yang lain. Nah, kemudian topik dalam eksplorasi konsep, ya, jadi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu yang akan kita bedah selama beberapa jam ke depan. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas seperti yang sudah kita buat di samping. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada restitusi 5 posisi kontrol dan ada restitusi segitiga restitusi. Nanti akan kita membahasnya secara detail satu persatu. Nah, kemudian dalam disiplin positif ini adalah salah satu bentuk disiplin yang diterapkan dalam pendidikan sekolah. Kemudian teori kontrol, ya, atau teori pilihan ini dicetuskan oleh Dr. William Glasser. Jadi kalau kita melihat disiplin positif itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Ya kan seperti itu Bapak ini? Ya atau tidak? Yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Karena yang mengerti posisi persis pribadi kita adalah diri kita sendiri. Kemudian makna disiplin bagi kita adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita punya nilai Bapak, ya, kita punya nilai yang patut dihargai. Makanya setiap pribadi kita punya prinsip yang kita pegang kuat, kita pegang erat prinsip kita, dan biasanya akan berdampak berbeda ketika ada perilaku-perilaku yang tidak menghargai atau tidak menghormati dari pribadi kita. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kadang kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, kenapa guru bertindak demikian, kenapa murid berperilaku demikian, pasti punya tujuan. Nah, sesuai dengan teori motivasi, ini jelas Bapak ya? Kelihatan ya? Agak kurang kelihatan. Nah, jadi teori motivasi itu kalau diperbesar, saya perbesar. Saya kira lebih terang sedikit daripada tadi. Nah, berdasarkan teori motivasi, ada perilaku yang dilakukan. Ya, ada perilaku dilakukan. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Jadi kenapa kita disiplin? Ya, karena ada hukuman kan. Kita menghindari hukuman supaya tidak kena hukuman itu ya. Apa yang mesti kita lakukan? Kemudian
untuk mendapatkan imbalan. Seperti tadi, kenapa penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar siswa? Ya, karena ada sesuatu yang diharapkan, ada yang diinginkan dari kegiatan itu. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Jadi kalau kita sendiri tidak menghargai diri sendiri, apalagi orang lain. Jadi itu tujuannya. Nah, dari ketiga motivasi itu dikelompokkan menjadi dua. Jadi kalau yang untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi itu didasarkan dari hal yang ada di luar diri kita. Jadi kita mengharapkan sesuatu dari orang lain, dari pihak lain. Kenapa kita melakukan itu? Nah, kemudian kalau yang untuk menghargai diri sendiri, ini disebut dengan motivasi intrinsik atau motivasi yang didasari memang dari niat, ya, memang sudah diniatkan untuk melakukan itu. Kemudian untuk menghargai diri sendiri itu, maka muncullah yang namanya nilai-nilai kebajikan universal, dan nanti diturunkan kepada yang namanya keyakinan kelas. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita sebagai pendidik, sebagai guru, makanya dituntut bagaimana kita berperilaku baik kepada rekan sejawat maupun kepada para murid. Makanya salah satunya tadi dalam membuat keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas itu kita buat secara bersama-sama antara guru dan murid. Jadi intinya keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu sama atau berbeda, Bapak? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas sama atau beda? Berbeda atau sama? Peraturan kelas dengan keyakinan kelas sama atau beda? Sama atau beda? Atau tidak sama? Nah, segini Bapak Ibu ya. Kalau keyakinan kelas itu adalah yang membuat, yang menyusun itu adalah secara bersama-sama. Jadi di situ gurunya terlibat, di situ juga muridnya terlibat. Akan tetapi kalau di dalam peraturan, misalnya kalau di dalam kelas-kelas yang sudah kita pasang selama ini, misalnya ada tata tertib sekolah, itu sekolah sudah membuat. Jadi murid itu hanya tinggal memahami, melaksanakan kira-kira mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, apa yang menjadi kewajiban dan apa yang menjadi larangan. Kalau melanggar larangan pasti akan mendapatkan hukuman. Tetapi kalau di keyakinan kelas ini yang membedakan, ini adalah kesepakatan yang dibuat bersama-sama untuk dilaksanakan secara bersama-sama. Ini menjadi komitmen bersama. Jadi pada prinsipnya kalau dilihat dari arahannya, kalau peraturan kelas itu sifatnya satu arah, jadi artinya murid tidak dilibatkan. Kemudian kalau keyakinan kelas itu sifatnya dua arah, jadi antara guru dan murid berkolaborasi, bekerja sama untuk membuat kesepakatan itu. Kemudian model berpikir menang-menang. Nah, ini menang-menang itu bedanya. Kalau kita sehari-hari sering mendengar kata menang-menang. Jadi sakar PD.
Jadi ada yang pola berpikirnya seperti itu. Artinya suka diatur, ya, sekedar ewek. Kemudian ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau diturunkan, di situ kita sebagai guru akan menempati pada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di situ, yang pertama adalah guru itu bisa sebagai pembuku. Nah, ini sering kita temukan, terutama dalam kegiatan belajar mengajar, kehidupan di lingkungan sekolah. Ketika ada murid yang melakukan pelanggaran, pasti akan kita panggil. Kira-kira apa yang dilakukan, apa pelanggarannya, dan kita akan memberikan hukuman atau sanksi dari perbuatannya. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Jadi pembuat rasa bersalah ini artinya murid tersebut diupayakan bisa menyadari kesalahannya. Jadi dia merasa bersalah karena telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian guru juga akan mengambil posisi sebagai seorang teman. Jadi kadang kita sebagai guru kadang ada rasa-rasa jaim bagi murid-murid kita, jaga image. Tetapi kalau di sini guru bisa sebagai teman, sebagai kerabat, sebagai sobat bagi para muridnya. Sehingga di sini memungkinkan murid itu tidak akan merasa takut kepada guru. Jadi ketika ada permasalahannya, ya penyelesaiannya ya bagaimana cara seorang teman membantu teman-teman yang lain untuk menyadari kesalahannya dan kemudian mencari solusi dari permasalahan. Kemudian guru juga akan bertindak sebagai pemantau. Jadi mengamati ini si A ini bagaimana, si B bagaimana, si C bagaimana kelakuannya. Itu tidak ada. Kemudian yang terakhir dari posisi 5 kontrol itu adalah guru bertindak sebagai manajer atau pengelola. Jadi ini penting Bapak Ibu ya, kita memahami posisi guru, di mana posisi kita, baik 5 posisi kontrol ini kita harus memahami, karena ini memang menjadi tuntutan, terutama untuk mengembalikan identitas pendidikan kita sesuai dengan cita-cita leluhur bangsa kita. Nah, kemudian ada segitiga restitusi. Jadi restitusi ini adalah menghindarkan hukuman bagi murid yang melakukan pelanggaran. Nah, di sini melalui restitusi ini kita mengharapkan peran kita sebagai guru adalah menuntun siswa untuk menyadari akan kesalahannya. Menyadari akan kesalahannya dengan menuntun mereka untuk menemukan kembali kesalahannya di mana. Kira-kira caranya bagaimana untuk bisa memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, yang pertama dari segi restitusi ini bisa dilakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini adalah salah satu bentuk. Jadi ini salah satu bentuk klarifikasi. Jadi ketika kita memanggil murid, misalnya ada kejadian seperti ini. Biasanya di luar itu ada anak-anak bermain sepak bola. Kemudian nggak tahu permasalahannya apa, timbullah ada
berselisih atau seperti apa, atau mungkin ribut. Nah, kita bisa manggil. Salah satu pertanyaan yang bisa kita munculkan di situ adalah, misalnya, apakah benar kamu tadi ribut sama si A? Itu bentuk pertanyaan. Jadi ini untuk mengklarifikasi dulu, memberikan keyakinan dulu, apakah benar tadi terjadi keributan. Nah, kemudian sama, kalau tadi yang satu dipanggil, yang ribut, yang lain juga dipanggil untuk diklarifikasi apakah benar dia tadi ribut di lapangan. Ini salah satu bentuk menangani permasalahan murid yang terjadi, yang identik dengan terjadinya pelanggaran. Kemudian validasi kebutuhan atau biasanya validasi tindakan yang salah. Nanti akan muncul di slide berikutnya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, menanyakan keyakinan kelas ini adalah ini kembali membuka. Jadi setiap awal kegiatan kita membuat keyakinan kelas, kita tanyakan kembali kepada siswa yang bermasalah tadi, apakah masih ingat atau tidak tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat, yang sudah disepakati. Nah, ternyata sebagian besar anak-anak kita mengerti keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas itu, tetapi mereka masih melanggarnya juga. Dan ini yang perlu kita lakukan kilas balik. Inilah yang namanya restitusi. Dan bukan berarti kepada siswa yang melakukan pelanggaran itu dipanggil langsung dihukum, kamu harus ini itu. Jadi tuntutan kita itu tidak lagi seperti itu. Tetapi di situ diharapkan setiap murid yang melakukan pelanggaran bisa menyadari kesalahannya, kekeliruannya, kemudian kita tuntun kembali untuk mereka menemukan solusinya. Kira-kira kenapa sih kok sampai ribut? Kenapa sih harus ribut? Kira-kira apa sih yang didapat dari keributan itu misalnya? Nah, ini jadi yang perlu kita pahami. Ini budaya-budaya positif yang perlu kita lakukan. Kemudian ada realitas kebutuhan kita yang berbeda. Kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita meyakini itu semua, Bapak Ibu ya. Setiap kita pola pikirnya pasti berbeda. Istilah sehari mengatakan rambut aja sama itu, tetapi isinya bermacam-macam. Jadi dari sini kita akan melihat apa sih 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Setiap orang akan mempertahankan posisinya. Apapun itu, dimanapun itu, pasti ini yang pertama. Namanya survival. Jadi sering kita lihat penjelajah-penjelajah itu, ya dengan situasi yang miris, kritis, ya, tetap berusaha bagaimana untuk tetap bisa hidup. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan ini adalah kita perlu memahami, mau kita sebagai guru, mau sebagai murid, kita perlu yang namanya penguasaan. Kita sebagai guru misalnya dalam kegiatan belajar mengajar perlu bagaimana kita bisa menguasai kelas itu supaya kelas tetap dalam kondisi nyaman untuk kegiatan belajar dan mengajar. Terutama ketika guru menyampaikan, ketika kita menyampaikan materi kepada siswa, ketika kita menuntut siswa dalam pembelajaran, para murid antusias, ikut andil, aktif dalam kegiatan itu penguasaan.
Bahkan sebagai murid juga demikian. Ketika murid itu mampu menarik perhatian guru, misalnya melalui kemampuannya di bidang tertentu, ini juga termasuk salah satu bentuk pemuasan. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang sering kita temui pada anak kita. Kenapa anak kita kok sering kita mendengar kok bandel, kok susah diatur? Karena kalau kita kembali ke rumah, kita kilas balik ke rumah, kira-kira kelakuan murid di rumah itu seperti apa? Kok di sekolah kok bandel, tapi orang tuanya bilang baik-baik saja. Ini yang menjadi PR bagi kita. Seperti kita melihat ada anak kita kelas 8 ya. Iya. Nah itu di rumah nggak pernah dimarahi. Anak tunggal disayang saya. Akhirnya dampaknya bagaimana ke sekolah? Karena di sekolah itu siswanya itu homogen, ya, majemuk ya, bermacam-macam ya, heterogen ya. Kalau homogen sejenis heterogen, majemuk. Ya kita nggak mungkin kita akan bersandar memberikan perlakuan khusus kepada satu anak saja. Nah ini yang menjadi akhirnya muncul di mana sih kasih sayang dan rasa diterima itu ada. Nah inilah kita harus memahami konsep-konsep seperti ini. Biasanya dengan guru si A, siswa ini nurut, tidak banyak tingkah. Tetapi dengan guru si B, apalagi pelajarannya itu pelajaran yang gak disengin. Biasanya matematika maksudnya ngitung terus A tambah B plus ini ya orang A kok dihitung B dihitung, ya kan? Karena nggak mau memahami tadi, makanya inilah kita perlu membangkitkan minat belajar peserta didik kita. Siswa yang kategori tanda kutip tadi kita ajak. Kira-kira kita pancing, masalahnya dimancing. Nanti siswa itu akan merasa diterima, akan merasa ada yang memperhatikan. Karena mungkin selama ini belajar yang bisa terserah, gak bisa ya terserah. Nanti akhirnya akan yang siswa butuh kasih sayang dan rasa diterima itu akan semakin menjauh. Nah, tetapi ketika siswa itu ada pelatihan khusus, ya, memang menurut Gajah Dewata, kita sebagai guru ini adalah hambanya para murid. Jadi kita menghamba para murid. Berarti bukan menghamba itu kita memposisikan diri kita sebagai budak, tidak. Itu ada tanda kutipnya. Itu artinya kita itu sebagai guru harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk pembelajaran para murid. Bukan berarti kita ngemis-ngemis kepada siswa melayani menjadi budaya saudara seperti itu. Ya, itu menurut Gajah Dewata. Karena murid itu ya bermacam-macam. Sesuai dengan konsepnya kita guru ini ibaratnya sebagai petani. Sekolah ini ibaratnya adalah sebagai lahan pertanian. Dan murid itu diibaratkan sebagai benihnya. Nah benih itu macam-macam. Ada yang bibit unggulnya, mungkin ada yang bibit biasa-biasa saja. Kalau dalam sawit ya bibit unggul itu bermacam-macam. Ada yang mariles, ada yang cabut saya di pinggir jalan, ya seperti itu. Nah kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kesenangan. Nah ini, kalau murid itu sudah senang, pasti akan dilakukan. Biasanya senang dengan bahasa Inggris ya. Ya karena sudah senang dulu ya enjoy aja. Gak senang dengan matematika atau IPS misalnya, ya sudah siapapun gurunya aja.
Ya kan seperti itu. Apalagi kalau sudah siswa itu senang dengan gurunya, apapun pelajarannya akan senang ya. Nah kemudian kebebasan yang terakhir dari 5 kebutuhan dasar manusia itu. Kebebasannya seperti apa sih? Kebebasan yang dimaksud di sini adalah para murid itu kita berikan kebebasan untuk mengeksplorasi kemampuannya, potensi yang dimiliki, bebas. Yang hobinya nyanyi kita berikan ruang untuk bisa menampilkannya. Yang hobinya nari, atau yang hobinya membaca, yang hobinya berhitung mungkin, atau yang hobinya ceramah misalnya, kita berikan kesempatan kepada para murid untuk mengembangkan potensinya. Dan di sini guru hanya sebagai penuntut saja, dituntut, sama kayak kita menuntut anak-anak kecil itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya, disiplin positif yang perlu dikembangkan di sekolah. Kemudian eksplorasi konsepnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada beberapa paradigma. Di situ kalau kita lihat ada tangan, ngopal. Kira-kira kenapa kalau tangan seperti itu? Kita lihat kegiatan kepala tangan. Nah, kalau kita membaca ada B, ini ada pelakunya. Ada B, bisa Anda dan kawan Anda. Kita lihat, sobelah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Nah, kemudian yang B, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa melucu, bisa mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Ini sama Bapak Ibu. Setiap kita punya prinsip. Kita pasti akan memegang kuat prinsip itu. Usahakan orang lain tidak akan mengganggunya. Karena gangguan itu bisa berbahaya, bisa berwujudan ancaman, atau ada yang menghardik, ada yang lain menyuap, bahkan dengan berbagai macam cara dilakukan supaya tujuannya tercapai. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat hal-hal seperti ini. Dan ini pembelajaran bagi kita semua. Ada perubahan paradigma ini. Ini perlu kita pahami supaya kita tetap konsisten, tetap komitmen dengan prinsip-prinsip yang menjadi pegangan kita. Nah Bapak Ibu, saya lihat ini agak lesu ya. Dan suasananya memang panas. Jadi untuk ini kita sedikit sebentar. Saya Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita berdiri. Kita sedikit supaya mengendorkan kurang salah. Nah silakan putar ke kanan 2 kali, ke kanan sini kan, 1, 2, ke kiri 2 kali, berpikirnya tak ini, kemudian tangannya naikkan 2 kali, kembangkan 2 kali. Ini beda-beda. Baik Bapak Ibu ya. Saya kira cukup melanggakan ini. Jadi
kakinya sambil bisa. Baik, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Nah, kemudian kita akan melihat apa sih makna disiplin itu. Makna disiplin ini berasal dari bahasa Latin, artinya disiplin, yang artinya belajar. Nah, jadi makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ini salah satu tokoh-tokoh penting dari zaman Romawi kuno. Kemudian disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Oke, kita sering melihat, bahkan kita sendiri pasti punya yang namanya harapan. Kita punya cita-cita, kita punya keinginan, dan itu ya patut kita usahakan. Apakah bisa sendiri? Tentu tidak. Kita bisa menggandeng orang lain, bisa melibatkan orang lain untuk kita mencapai cita-cita itu. Salah satunya misalnya melalui dunia pendidikan. Karena dari bayi lahir itu nggak mungkin atau langsung jadi dokter atau jadi guru. Pasti akan melalui tahapan-tahapannya, melakukan bimbingan dari orang tuanya, kemudian masuk ke sekolah, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Itu salah satu tahapan apa yang akan dicapai, apa yang menjadi cita-citanya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mendapat suatu tujuan mulia. Nah, kadang memang kita sering melihat, bahkan sering mengalami kata disiplin ini kadang menimbulkan rasa gak nyaman bagi kita. Ya, karena adanya aturan. Karena aturan itu bersifat mengikat. Apapun yang dilakukan, kalau melanggar ya namanya salah, tetap salah. Tetapi berdasarkan disiplin politik, kita upayakan yang melakukan kesalahan itu tidak terulang kembali, dan dengan sendirinya melalui tuntunan pihak lain itu bisa menemukan dan menyadari kesalahan. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Ini nilai-nilai kebajikan, jadi nilai-nilai baik yang bersifat umum. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang apapun. Jadi tidak terbatas. Jadi bisa kemana saja. Jadi kebajikan universal itu. Kemudian dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Orang akan mempunyai kesadaran, diri yang baik tentang apa yang mesti dilakukan. Tentu yang tidak melanggar. Karena namanya hidup itu ada yang namanya hak dan kewajiban. Kita boleh menuntut hak kita, boleh memenuhi hak kita, tetapi kita jangan lupa dengan kewajiban kita, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kita sebagai guru itu merupakan satu pekerjaan mulia, karena kita menuntut anak-anak kita untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tinggi untuk mencapai cita-cita. Karena ketika sebuah cita-cita itu tercapai,
murid juga akan senang, bahkan kita yang terlibat pun juga akan merasa bangga, senang dengan keberhasilan yang dicapai oleh anak kita. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Inilah tuntunan kita. Jadi kita mengharapkan anak-anak kita ini tetap berpegang teguh atau tetap dapat mencirikan atau tetap memegang karakter sebagai profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini penting karena bagi bangsa Indonesia, bagi negara kita, dasar apapun itu selalu menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dalam Pancasila disebutkan ketuhanan Yang Maha Esa. Bahkan dalam janji prasetya para murid kita itu juga memegang yang sama. Jadi artinya kita sebagai bangsa Indonesia wajib menjunjung nilai-nilai ketuhanan ini. Karena kita mengakui dan meyakini bahwa hidup kita ini ada yang memiliki, ada yang mengatur. Kemudian mandiri. Nah, mandiri artinya kita bisa berdikari sendiri tanpa selalu bergantung dengan orang lain untuk mencapai keberhasilan kita. Kemudian bernalar kritis, artinya mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Kemudian berkebinekaan global, artinya kita bisa adaptif dengan perkembangan zaman. Apa yang perkembangan zamannya? Ya banyak. Dalam teknologi misalnya, dalam dunia pendidikan kita dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang sangat luar biasa pesatnya. Jadi kita dituntut mampu menyesuaikan diri, hanya berkebinekaan global karena banyak teknologi, banyak perkembangan di era globalisasi ini dari berbagai bidang. Dalam dunia pendidikan ya, tentu kita sudah bisa merasakan sendiri dengan adanya kurikulum merdeka. Kemudian bergotong royong. Jadi kita bersama-sama untuk mencapai tujuan, bersama-sama untuk berusaha secara bersama-sama. Kalau bergotong royong ini lebih identik dengan yang namanya kolaborasi. Jadi dalam satu lingkup sekolah ini kita bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri, mengabaikan orang lain, tidak bisa. Jadi namanya institusi berhasil satu ya berhasil semua. Kalau gagal satu ya akan dicederai ke keberhasilannya. Makanya untuk kesempurnaan perlu. Yang namanya gotong royong. Kemudian kreatif. Kreatif ini tujuannya jelas, artinya mampu berkreasi. Kira-kira ada permasalahan pembelajarannya. Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mengatasi itu? Kita ide kreatifnya apa tuh? Kalau dalam dunia usaha kita mendengar ada istilah wirausaha. Wirausaha itu identik dengan kreativitas. Biasanya apa? Membuat es dengan aroma arena, varian rasa yang berbeda-beda. Meskipun dengan bahan yang sama, tapi bisa membuat dengan varian yang berbeda. Kita bisa memanfaatkan limbah, sampah misalnya, seperti acara 17 kemarin dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, kita melihat banyak warga yang menggunakan medianya berasal dari plastik, kardus, apalagi
sedotan, daun mungkin. Nah, itu bisa dibuat sholat dengan rupa. Ada yang dari baju, ada yang dari tas, ada yang dari pernak-pernik dan sebagainya. Itu kreativitas. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini berarti bersifat eksternal. Karena kalau saya melakukan pelanggaran, ya ada pihak lain yang akan mengeksekusi, akan memberikan hukumannya. Biasanya murid, kenapa? Waktunya bel masuk, harus masuk. Karena kalau nggak masuk, otomatis ada konsekuensi yang akan diterima. Itu berasal dari luar diri, dari luar diri mereka. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ada siswa yang belajar rajin karena selama ini berprestasi dan terus tetap belajar supaya prestasinya tidak tergoyahkan, tidak tergantikan. Tetapi ketika terjadi perubahan paradigma, misalnya prestasinya berubah dari peringkat 1 turun menjadi peringkat 2, itu otomatis berdampak kepada penghargaan yang akan diterima. Gak mungkin dia peringkat 1 penghargaannya setara peringkat kedua, pasti akan berbeda. Dan itu kadang bisa mempengaruhi motivasi. Ya sudah. Nah, kalau sudah lah ya berarti selesai. Muncul yang namanya rasa putus asa. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Karena disiplin itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya keberhasilan. Orang berhasil itu karena disiplin waktu. Biasanya bagaimana cara membagi waktu? Waktunya belajar bagi murid kita, waktunya bermain handphone, atau waktunya apa? Jadi bermacam-macam. Dan kalau tidak mampu mengelola itu, otomatis akan ada yang terabaikan, akan ada yang dirugikan. Kemudian merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Ini pernyataan sesepuh kita Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Artinya ini ya bijak, bijaksana dan bijak sini. Jadi nggak hanya perintah-perintah saja, atau cuma hanya sekedar nunggu perintah saja, tetapi mampu mengelola diri dengan baik. Nah ini didukung oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ada penghargaan dan pemukul. Kemudian ada penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif, dan terakhir penghargaan merusak hubungan. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, materi kita pada pagi hari ini. Kira-kira ada yang mau disampaikan? Atau cukup sampai di situ? Bapak Ibu sekalian, untuk materi kita pada pagi hari ini, setelah rangkaian dari awal sampai akhir materi sudah saya sampaikan, jadi kita perlu refleksi buat kita semua.
Jadi gimana sih refleksinya tentang budaya positif itu bagi kita? Jadi pada intinya budaya positif itu yang kita lakukan adalah kita mengupayakan jangan sampai perilaku-perilaku yang tidak baik di kalangan para murid itu menjadi pandangan negatif kita kepada para murid. Tetapi bagaimana tuntunan kita diperlukan di situ supaya apa? Setiap siswa atau para murid itu dapat menunjukkan perilaku yang baik. Mereka mampu menyadari kesalahannya. Mereka mampu menjalankan perannya sebagai murid. Tentu murid yang menjadi impian bagi semua guru. Ini penting dilakukan karena keberhasilan suatu sekolah itu tidak lepas dari yang namanya guru dan murid. Jadi keduanya saling bersinergi antara guru dan murid, elemen-elemen yang ada di sekolah, sehingga ketertiban budaya positif itu dapat terwujud, dapat tercipta di dalam sekolah itu. Saya kira itu saja untuk refleksi pembelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi berkah kita semua, menjadi awal bagi kita semua untuk sama-sama kita menjalankan peran kita. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk kita mengakhiri rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini, mari bersama-sama kita akan mendudukkan kepala, kita akan berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan berdoa. Silakan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan waktu yang sudah berada larut, maka kegiatan pada siang hari ini saya akhiri. Selamat siang, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Sarjuan SPD, guru SMP 2 Kimbara. Ini kami mengikuti kegiatan dari Bapak Suprapno SPD selaku guru penggerak SMP 2 Kimbara, mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Nah, dengan adanya kegiatan ini kami merasa terbuka dalam menangani masalah siswa, khususnya siswa-siswa yang bermasalah. Dengan adanya diseminasi budaya ini, kami bisa menangani siswa yang bermasalah secara baik, secara tuntas, secara bermoral, juga kita mengedepankan kepentingan siswa. Untuk itu dengan kegiatan diseminasi ini, kami berharap untuk ke depan siswa-siswa bisa mempunyai perilaku yang lebih baik, yang lebih maju, lebih mandiri, lebih manunggal, dan terutama lagi mengedepankan program pendidikan yaitu kurikulum Indonesia atau kurikulum Merdeka. Untuk itu Bapak Ibu semuanya, saya merasa senang dan saya merasa bangga dengan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Bapak Suprapno SPD selaku calon guru penggerak. Terima kasih dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supardi, guru SMP Negeri 2 Bikin Barat, rekan sejawat dari Bapak Suprapno SPD. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, saya menjadi tahu tentang bagaimana menangani dan memperlakukan murid. Saya memahami kebutuhan dasar murid 5 positif, kontrol, dan segitiga restitusi. Dan saya bisa menjadikan
diri saya menambah ilmu. Ya di sini saya mendapatkan ilmu yang begitu banyak sehingga saya bisa memanusiakan manusia dan mendidik murid dengan baik. Semoga ini dapat diterapkan secara menyeluruh di sekolah dan semoga Pak Supratno bisa menyelesaikan program guru penggerak angkatan 11 dengan sebaik-baiknya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Laura Amelia. Saya murid SMP 2 Gigi Barat. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Supratno SPD, saya sangat senang karena saya merasa dihargai sebagai murid melalui penerapan budaya positif di sekolah. Sekian yang saya sampaikan dan semoga sukses untuk Bapak Supratno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.